Operasi penyerangan TNI di Gaza kembali mencatat hasil signifikan setelah satu unit truk militer yang berfungsi sebagai peluncur rudal berhasil menghancurkan titik pengawasan drone milik IDF, menewaskan 18 tentara Brigade Golani yang bertugas mengoperasikan sistem tersebut. Informasi awal dari lapangan menyebutkan bahwa serangan itu dilakukan secara terukur dengan kalkulasi jarak, koordinat, dan waktu tembak yang sudah dikonfirmasi oleh komando gabungan, sehingga peluncuran rudal dapat mengenai fasilitas pengawasan tanpa memberikan kesempatan bagi pasukan Israel untuk melakukan manuver penghindaran. Dari laporan tim pengintai TNI di sektor operasi, fasilitas pengawasan drone itu merupakan bagian penting dari jaringan pemantauan udara IDF yang selama ini digunakan untuk mendeteksi pergerakan pasukan dan menargetkan titik-titik strategis. Penghancuran fasilitas tersebut langsung berdampak pada menurunnya kemampuan IDF membaca situasi di garis depan, terutama pada malam hari ketika drone beroperasi dengan intensitas tinggi untuk memantau mobilitas TNI dan aliansinya. Dengan hilangnya titik pengawasan ini, sejumlah jalur manuver TNI dipastikan menjadi lebih aman, terutama untuk unit darat yang sebelumnya selalu berada di bawah potensi pantauan drone. Dalam pernyataan yang dirilis tidak lama setelah kejadian, Komando TNI menyebut bahwa lokasi tersebut telah lama diidentifikasi sebagai target prioritas, namun baru dapat dieksekusi setelah seluruh faktor pendukung terpenuhi, termasuk keselamatan pasukan, cuaca, dan minimnya aktivitas drone di area itu pada jam tertentu. Serangan akhirnya dilakukan dengan sistem peluncur rudal yang ditempatkan di atas truk modifikasi, sehingga memungkinkan mobilitas cepat, penyamaran lebih baik, dan kemampuan mengeksekusi tembakan tanpa memerlukan instalasi statis yang rentan terlacak oleh sistem intelijen Israel. Sumber internal dari lapangan juga menegaskan bahwa 18 anggota Brigade Golani yang tewas ialah personel dengan spesialisasi pengoperasian drone pengintai, sehingga hilangnya mereka bukan hanya berdampak pada kekuatan personil, tetapi juga melemahkan aspek teknis operasi udara IDF di wilayah Gaza. Dampak taktis ini langsung terlihat dalam beberapa jam setelah serangan, ketika patroli drone di area tersebut terpantau menurun drastis, menandakan adanya gangguan signifikan pada sistem komando dan kontrol yang sebelumnya mereka kuasai. Hingga laporan ini disusun, pasukan TNI masih mempertahankan posisi di sektor tersebut dan melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada pergerakan balasan dari pihak IDF. Komando Operasi juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari serangkaian target yang telah disusun dalam rencana besar operasi gabungan, dan serangan terhadap fasilitas drone IDF dinilai sebagai langkah krusial untuk menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi operasi darat berikutnya. Setelah keberhasilan penghancuran titik pengawasan drone IDF oleh truk peluncur rudal TNI, analisis situasi di lapangan menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pergerakan pasukan dan kemampuan pemantauan udara Israel. Data dari pengamatan lanjutan TNI memperlihatkan bahwa dalam 6 jam pertama pasca serangan, aktivitas drone IDF menurun hingga lebih dari 60% di sektor yang biasanya dipenuhi pergerakan wahana udara tak berawak. Penurunan ini tidak hanya terlihat dari hilangnya visual drone, tetapi juga dari berkurangnya sinyal komunikasi dan transmisi data yang biasanya terdeteksi oleh perangkat penyadap TNI di area operasi. Fasilitas pengawasan drone yang dihancurkan tersebut bukan sekadar pos pemantau statis. Pos itu menjadi pusat pemrosesan data real-time yang menghubungkan unit drone pengintai IDF dengan komando garis depan. Kehancurannya menimbulkan gangguan sistemik yang membuat beberapa unit IDF di wilayah itu harus mengubah prosedur operasi mereka. Bahkan beberapa laporan mencatat bahwa pasukan Israel terpaksa melakukan patroli darat tambahan untuk mengompensasi hilangnya mata udara, langkah yang dinilai berisiko tinggi mengingat wilayah tersebut telah dikuasai TNI dengan sistem penempatan pasukan yang sudah disesuaikan untuk menghadapi infiltrasi. Di sisi lain, pasukan TNI memanfaatkan momen ini untuk memperluas pemetaan darat dan memperkuat posisi. Unit intelijen lapangan melaporkan bahwa jalur-jalur yang sebelumnya rawan terpantau drone kini dapat digunakan sebagai rute pergerakan logistik, memungkinkan pengiriman amunisi dan suplai untuk pasukan yang bertugas di posisi depan. Tanpa ancaman pantauan udara, pasukan darat juga dapat memperbaiki posisi defensif serta membangun titik tembak baru sebagai antisipasi kemungkinan serangan balasan dari Brigade Golani atau unit-unit IDF terdekat. Pengamat militer TNI yang berada di pusat komando menyatakan bahwa serangan terhadap fasilitas pengawasan drone ini sengaja dirancang pada jam operasional rendah untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dan meminimalkan resiko pembalasan langsung.
Selain itu, pemilihan truk peluncur rudal sebagai platform serangan juga menjadi keputusan strategis. Kendaraan dengan mobilitas tinggi ini dapat berpindah dalam hitungan menit setelah peluncuran, sehingga mengurangi kemungkinan terdeteksi radar atau serangan balasan artileri IDF. Reaksi awal IDF terhadap serangan TNI yang menghancurkan titik pengawasan drone mereka berlangsung cepat, namun tidak terkoordinasi dengan baik, menunjukkan bahwa fasilitas yang dihantam rudal tersebut memang memiliki peran sentral dalam jaringan komando pengintaian. Dalam 2 jam setelah ledakan, unit-unit IDF di sektor sekitar dilaporkan bergerak untuk melakukan penilaian kerusakan, namun keterbatasan informasi akibat hilangnya alur data drone membuat pergerakan mereka justru berlangsung lebih lambat dan penuh keraguan. Beberapa unit bahkan dilaporkan menunda operasi patroli karena tidak mendapatkan dukungan visual dari udara, yang pada hari-hari sebelumnya menjadi landasan utama dalam mobilisasi. Pusat Komando IDF mencoba memulihkan jaringan pengawasan dengan mengalihkan drone dari sektor lain, tetapi langkah itu terbukti tidak efektif. Laporan lapangan menunjukkan bahwa drone cadangan yang dikirim tidak dapat menjalankan fungsi penuh karena tidak adanya stasiun pemproses data yang tersisa di area tersebut. Operator yang selamat dari sektor lain juga dilaporkan kesulitan beradaptasi dengan konfigurasi darurat, mengingat 18 personil yang tewas merupakan spesialis inti dengan pengalaman teknis yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan kekosongan kompetensi yang cukup besar, membuat pemulihan sistem berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Selain itu, IDF menghadapi tekanan internal berupa ketidakstabilan moral prajurit di garis depan. Sejumlah laporan intelijen TNI menyebutkan bahwa beberapa regu Israel menunjukkan peningkatan kecemasan ketika menjalankan tugas tanpa dukungan drone, terutama di wilayah yang mereka ketahui telah dikuasai pasukan TNI. Beberapa percakapan radio yang berhasil disadap memperlihatkan kegamangan para komandan lapangan IDF yang berulang kali meminta kejelasan dari pusat komando terkait posisi aman, titik pengamatan darurat, dan rute yang bisa dilalui tanpa resiko penyergapan. Dalam upaya memulihkan situasi, IDF mencoba membangun titik pengawasan darurat dengan peralatan rudimenter dan menyiapkan operator cadangan untuk mengambil alih kendali. Namun TNI sudah mengantisipasi langkah tersebut. Tim pengintai TNI mempertegas pemantauan pada beberapa titik yang berpotensi menjadi lokasi pemulihan, memastikan setiap bentuk konsentrasi aktivitas IDF dapat terdeteksi lebih awal. Hal ini menyebabkan IDF harus menunda beberapa rencana pemasangan ulang perangkat karena khawatir lokasi tersebut telah berada dalam jangkauan tembak TNI. Sementara itu, Komando TNI memanfaatkan momen ini untuk mengintensifkan pengumpulan intelijen. Dengan absennya drone IDF, unit darat TNI dapat bergerak lebih bebas untuk memetakan ulang medan, mendeteksi jalur suplai Israel, serta menandai titik konsentrasi prajurit yang sebelumnya sulit diamati akibat kehadiran drone. Beberapa tim khusus juga dikerahkan untuk mengidentifikasi lokasi operator drone cadangan IDF, memastikan setiap upaya pemulihan sistem dapat diprediksi lebih cepat dan diblokade bila diperlukan. Ketidakmampuan IDF memulihkan jaringan pengawasannya dalam waktu singkat menempatkan mereka dalam posisi bertahan. Kehilangan akses udara membuat IDF harus kembali mengandalkan metode konvensional yang jauh lebih beresiko dan lambat, terutama dalam konteks operasi perkotaan di Gaza yang kompleks. Sementara itu, kondisi ini justru memberi TNI keuntungan strategis untuk mengontrol arah eskalasi berikutnya tanpa berada di bawah ancaman deteksi dini dari pihak Israel. Setelah menghancurkan titik pengawasan drone IDF dan menciptakan kekosongan intelijen udara di sektor operasi, TNI bergerak cepat untuk mengonsolidasikan posisi. Komando lapangan memerintahkan seluruh unit yang berada dalam radius efek serangan untuk mengamankan perimeter, memastikan tidak ada infiltrasi atau upaya penembusan dari pasukan Israel yang mencoba memulihkan situasi. Penilaian risiko langsung dilakukan, termasuk penguatan jalur suplai dan pemeriksaan ulang posisi tembak yang sebelumnya berada dalam ancaman drone IDF. Dalam 24 jam pertama pasca serangan, sejumlah titik strategis yang sebelumnya selalu menjadi area berbahaya karena patroli drone, kini dapat diakses oleh tim taktis TNI tanpa potensi deteksi dari udara. Hal ini memungkinkan beberapa unit bergerak untuk memperluas kontrol wilayah, termasuk membangun jalur komunikasi darat yang lebih stabil dan memperbaiki penempatan logistik. Dengan berkurangnya ancaman pantauan udara, TNI juga dapat mengerahkan personel tambahan ke titik-titik kritis untuk mempertebal pertahanan dan sekaligus mempersiapkan kemungkinan operasi lanjutan yang telah direncanakan dalam struktur komando gabungan. Tekanan juga dialihkan ke beberapa titik potensi konsentrasi pasukan IDF.
Dengan hilangnya dukungan drone, pergerakan IDF menjadi lebih mudah diprediksi dan lebih rawan disergap. Laporan lapangan dari tim unit pengendali sektor menyebutkan bahwa TNI kini dapat membaca pola gerak darat IDF secara lebih jelas. Formasi mereka tampak lebih berhati-hati, kecepatan mobilisasi menurun, dan sebagian unit terlihat mengambil rute yang lebih panjang karena ketidakpastian kondisi medan di depan mereka. Situasi ini langsung dimanfaatkan TNI untuk menempatkan penghalang, jebakan taktis, dan tim pengawas yang terus memantau titik-titik mobilitas IDF tanpa risiko ketahuan. Di tingkat komando, keberhasilan serangan sebelumnya membuat TNI mempercepat evaluasi terhadap target berikutnya. Beberapa opsi prioritas mulai dianalisis, termasuk sistem komunikasi cadangan IDF, pos suplai darat yang tersisa, dan titik logistik yang sebelumnya dilindungi pantauan drone. Struktur komando menekankan bahwa serangan terhadap fasilitas drone bukan tindakan tunggal, melainkan langkah awal dari rangkaian penetrasi yang ditujukan untuk mematahkan kemampuan IDF menjaga dominasi informasi. Kehilangan 18 operator drone memperburuk situasi bagi Israel, sehingga TNI berusaha mempertahankan momentum sebelum IDF bisa memulihkan kompetensi teknisnya. Pada saat yang sama, pasukan TNI meningkatkan disiplin operasional. Untuk memastikan bahwa hilangnya pengawasan udara tidak membuat pasukan lengah, Komandan Sektor menginstruksikan bahwa setiap pergerakan tetap harus mengikuti protokol anti pantauan, menghindari konsentrasi personel dalam jumlah besar, serta memastikan penggunaan penyamaran dan perlindungan tetap dijaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan IDF mengerahkan drone baru dari sektor yang lebih jauh atau mencoba memanfaatkan wahana udara komersial sebagai solusi darurat. Penguatan moral di tubuh TNI juga terlihat signifikan setelah keberhasilan operasi ini. Para prajurit memahami bahwa serangan tersebut merupakan titik balik penting dalam dominasi lapangan, sehingga mereka menunjukkan kesiapan lebih tinggi untuk tugas lanjutan. Tim medis dan logistik juga mencatat bahwa jalur suplai kini lebih aman dan efisien, memungkinkan rotasi pasukan dan distribusi logistik tanpa gangguan yang biasa ditimbulkan oleh pantauan drone. Di sisi eksternal, momentum ini memberi TNI posisi tawar yang lebih kuat dalam operasi gabungan. Mitra aliansi memuji presisi serangan serta ketepatan pemilihan target, dan beberapa unit pendukung dilaporkan siap mengikuti langkah lanjutan yang sudah dirancang dalam struktur operasi bersama.